Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mini riset yang telah saya buat, yaitu tentang sistem pemasaran komoditas durian di pasar tradisional Desa Ngabla. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ella Mutiatin Zakiyah, NIM 1903211000069. Saya dari kelas C. Lebih lanjut, saya mengambil komoditas yaitu buah durian. Buah durian merupakan salah satu buah yang banyak ditemukan di Pulau Kalimantan, namun sekarang telah menyebar hingga ke seluruh wilayah Indonesia dan banyak dikembangkan baik itu dalam skala besar maupun skala kecil. Durian menjadi salah satu buah yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia khususnya. Hal ini menandakan bahwa prospek ekonomi buah durian ini sangat besar bila dibandingkan dengan buah yang lain. Di Desa Ngabla sendiri, hasil produksi buah durian itu sangat melimpah oleh petani. Banyak petani yang mengembangkan buah durian ini dalam skala kecil maupun hingga ke skala besar. Ada beberapa varietas yang dikembangkan oleh petani durian di Desa Ngabla. Di antaranya adalah ada durian ketan, durian petruk, durian tokong, dan masih banyak jenis durian yang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perbedaan tata niaga produk agribisnis atau pertanian dengan produk non-agribisnis atau non-pertanian. Perbedaan yang mendasar yaitu meliputi lokasi produsen, produk yang dihasilkan, volume produk yang dihasilkan, dan juga sifat pemasarannya. Yang pertama, pada produk pertanian atau produk agribisnis, lokasi produsen itu cenderung terpencar atau menyebar ke seluruh wilayah. Hal tersebut dikarenakan banyak pihak yang mengusahakan produk pertanian tersebut, baik itu dalam komoditas pertanian sendiri, perkebunan, perikanan, ataupun peternakan. Sedangkan pada produk non-agribisnis, itu lokasi produsennya cenderung terpusat. Kemudian dalam hal produk yang dihasilkan, produk pertanian itu menghasilkan produk yaitu berupa bahan mentah yang perlu penanganan lebih lanjut. Sedangkan pada produk non-pertanian, produk yang dihasilkan yaitu berupa bahan jadi ataupun setengah jadi yang telah diolah oleh pabrik atau perusahaan sebelumnya. Kemudian dalam hal kuantitas barang atau volume barang yang dihasilkan. Pada produk pertanian, volume barang yang dihasilkan itu jumlahnya sedikit, sedangkan pada produk non-pertanian itu jumlahnya lebih banyak. Lalu, dalam hal sifat pemasarannya, produk pertanian itu bersifat konsentrasi distributif, artinya dalam memasarkan produk pertanian atau produk agribisnis tersebut memerlukan biaya yang cukup mahal dan juga proses pendistribusiannya itu cenderung lebih sulit karena sifat dari produk pertanian tersebut. Sedangkan pada produk non-pertanian itu bersifat distributif ataupun kebalikannya. Pada analisis tata niaga komoditas, saya menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama adalah commodity approach, yang kedua institutional approach, dan yang ketiga adalah functional approach. Yang pertama, kita akan membahas tentang commodity approach. Jadi, buah durian yang dijual di pasar Ngabla itu didapatkan langsung dari petani setempat. Jadi, pedagang pengecer membeli langsung durian kepada petani ataupun dari tengkulak. Untuk harga jualnya, yang didapatkan oleh pedagang pengecer adalah berkisar antara 40.000 sampai 50.000. 40.000 untuk durian yang kecil dan juga 50.000 untuk durian yang besar. Kemudian untuk konsumennya, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, hanya sebagian kecil konsumen yang berasal dari Desa Ngabla sendiri, sedangkan sebagian besar lainnya itu berasal dari luar kecamatan, bahkan ada pula yang berasal dari luar kabupaten. Dalam pendekatan functional approach, terdapat 3 fungsi pemasaran di dalamnya, yaitu ada fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan juga fungsi fasilitas. Dalam fungsi pertukaran, hal yang dilakukan yaitu meliputi pembelian dan juga penjualan. Fungsi pembelian ini dilakukan hampir seluruh lembaga pemasaran, yaitu ada konsumen yang membeli komoditas kepada pedagang pengecer, kemudian pedagang pengecer membeli komoditas tersebut dari tengkulak ataupun tengkulak yang membeli komoditas kepada petani. Kemudian fungsi penjualan
itu dilakukan oleh petani yang menjual barang atau komoditasnya kepada tengkulak ataupun dari tengkulak yang menjual barangnya kepada pedagang pengecer ataupun pedagang pengumpul. Sedangkan pada fungsi fisik yaitu meliputi fungsi penyimpanan dan juga fungsi pertukaran. Fungsi penyimpanan dilakukan karena lembaga pemasaran itu membeli suatu komoditas ataupun produk itu dalam jumlah yang besar, namun tidak langsung dijual semua, sehingga diperlukan adanya fungsi penyimpanan. Kemudian ada fungsi pengangkutan. Fungsi pengangkutan ini diperlukan untuk memindahkan komoditas durian ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya dari rumah petani ke rumah tengkulak ataupun dari rumah tengkulak kepada rumah pedagang pengecer. Fungsi yang ketiga adalah fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas ini meliputi informasi pasar dan juga penanggungan resiko. Pedagang pengecer biasanya mendapatkan informasi pasar itu dari sesama pedagang yang lain ataupun dari tengkulak. Hal tersebut telah lama dilakukan oleh seluruh lembaga pemasaran. Struktur pasar yang terjadi di pasar tradisional Desa Ngabla itu termasuk ke dalam struktur pasar oligopoli. Hal ini disebabkan karena dari perhitungan indeks IHH yang telah dilakukan, jumlah indeks IHH tersebut sebesar 0,35, yang artinya nilai tersebut lebih dari 0 dan juga kurang dari 1, yang termasuk ke dalam kriteria struktur pasar oligopoli. Struktur pasar oligopoli merupakan struktur pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual yang menjual komoditas yang homogen atau hampir sama. Di pasar tradisional Desa Ngabla sendiri banyak juga penjual yang menjual komoditas durian ini dengan jenis dan juga ukuran yang sama. Jadi termasuk ke dalam struktur pasar oligopoli. Lalu, analisis yang selanjutnya yaitu analisis perilaku pasar atau market conduct. Dalam pasar tradisional Desa Ngabla tersebut, terdapat 3 saluran pemasaran yang terjadi. Yang pertama yaitu ada petani, pedagang pengecer, dan juga konsumen. Saluran pemasaran yang kedua terdiri dari petani, tengkulak, pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Dan saluran pemasaran yang ketiga adalah petani, tengkulak, pedagang pengumpul antar kecamatan, pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Untuk sistem pembayarannya sendiri itu dapat dibayarkan melalui pembayaran tunai atau sistem panjer. Biasanya sistem panjer ini dilakukan oleh tengkulak kepada petani. Jadi tengkulak itu memberikan uang muka kepada petani, kemudian sisanya akan dibayarkan apabila buah durian telah habis dijual. Untuk selanjutnya, pembayaran tunai itu biasanya dilakukan oleh konsumen kepada pedagang pengecer, lalu dari pedagang pengecer ke pedagang pengumpul ataupun dari pedagang pengumpul ke tengkulak. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai analisis perilaku pasar atau market performance. Di sini saya menggunakan saluran pemasaran yang pertama, dikarenakan saluran pemasaran yang pertama ini dianggap lebih efektif daripada 2 saluran pemasaran sebelumnya. Hal ini dikarenakan lembaga pemasaran yang terlibat pada saluran pemasaran kedua dan ketiga ini lebih banyak dibandingkan dengan saluran pemasaran yang pertama. Jadi, pada saluran pemasaran yang pertama, lembaga yang terlibat yaitu ada pedagang pengecer. Untuk harga beli rata-rata dari petani yaitu sebesar 50.000 dan kemudian pedagang pengecer ini menjual ke konsumen dengan harga 60.000 sehingga total margin yang didapatkan adalah sebesar 10.000. Dari analisis tersebut kemudian dilakukan perhitungan farmer share sehingga farmer share yang didapatkan yaitu sebesar 83,33%. Dari perhitungan farmer share yang telah dilakukan pada seluruh saluran pemasaran, didapatkan hasil bahwa seluruh saluran pemasaran di Desa Ngabla ini terbilang efektif dikarenakan jumlah farmer share itu lebih dari 50%. Namun, dari ketiga saluran pemasaran tersebut, saluran pemasaran yang pertamalah yang dianggap paling efektif dikarenakan total marginnya itu lebih kecil, namun total farmer share-nya itu lebih besar yaitu sebesar 83,33%.
Nah, sekian penjelasan saya mengenai analisis pemasaran pada komoditas durian di pasar tradisional Desa Ngabla. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.